Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke dalam kaidah yang terakhir, yaitu kaidah keempat dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu video matan berikut ini. Al-Qa'idatur Rabi'ah, Kaidah keempat, anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wasyiddah. bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu hanya melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah saat dalam kondisi aman dan tentram. Dan mereka mentauhidkan Allah di saat kesulitan dan ketakutan. Adapun orang musyrik di zaman ini senantiasa melakukan kemusyrikan, baik dalam kondisi aman dan tentram, maupun dalam kesulitan dan ketakutan. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-Ankabut ayat 65. Mari kita simak syarah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Kata beliau, Al-Qa'idatur Rabi'ah. Kaidah keempat. Dalam kaidah yang keempat ini, penulis menyebutkan perbandingan antara orang-orang yang dulu diajak Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Islam, yang beliau hukumi sebagai orang musyrik, dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan usul ad-din atau pokok-pokok agama Islam di zaman belakangan. Penulis memberikan satu contoh parameter perbandingan, yaitu tauhid kepada Allah dalam doa di masa sulit dan takut. Baik. Dalam kaidah yang keempat ini, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memberikan gambaran dan perbandingan antara orang di zaman dahulu yang oleh Nabi dihukumi sebagai orang-orang musyrik, yang memang dari sononya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada yang selain Allah, yang mereka itu berdoa kepada yang selain Allah, dengan orang-orang di zaman sekarang yang notabene mereka mengucapkan la ilaha illallah, katanya sholatnya buat Allah, kalau puasa Ramadan mereka kerjakan karena Allah, tapi pada masa-masa tertentu seperti masa-masa sulit mereka minta kepada yang selain Allah. Dalam waktu-waktu yang tertentu, misalnya di bulan-bulan yang dianggap sebagai bulan sial, mereka menyembah yang selain Allah. Jadi mau dilihat perbandingan sekaligus mau menggambarkan orang di zaman dahulu syiriknya kayak apa, orang di zaman sekarang syiriknya kayak apa. Dan beliau mau memberi contoh satu parameter. Nanti di catatan Ana ada 4 parameter. Nah di sini penulis memberikan satu contoh parameter, yaitu tauhid kepada Allah di masa sulit dan masa takut. Contoh masa sulit di masa ada gunung meletus, di masa sedang terombang-ambing di lautan, sedang dalam keadaan genting.
ingin diperlihatkan orang musyrik di zaman dulu kayak apa, orang yang musyrik di zaman sekarang seperti apa. Baik. Selanjutnya, Bagaimana yang telah diketahui bahwa doa termasuk ibadah, sehingga doa juga merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyeru seorang pun di dalamnya selain menyeru Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Baik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahkan dari pelajaran Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwa termasuk di antara ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah adalah doa. Berarti kalau ada orang berdoa kepada yang selain Allah, itu namanya Syirik. syirik. Oke, selanjutnya. Akan tetapi, jika kita bandingkan antara orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW yang beliau hukumi sebagai orang kafir dan musyrik, dan orang-orang yang hidup di zaman ini, maka kita dapati bahwa orang-orang di zaman kita ini yang mengaku beragama Islam lebih parah pelanggarannya terhadap Islam itu sendiri, khususnya dalam masalah mentauhidkan Allah dalam doa di masa sulit dan takut, daripada orang-orang yang dikafirkan oleh Nabi di zaman beliau. Orang-orang musyrik dan kafir di zaman Nabi dalam kondisi aman dan tentram melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan memalingkan ibadah dan doa mereka kepada yang selainnya. Namun, jika datang ketakutan atau kesulitan dalam urusan mereka, maka mereka akan memalingkan wajah mereka kepada Allah Ta'ala semata, berdoa, dan mengikhlaskan doa itu kepadanya saja. Sehingga dengan itu Allah pun menolong mereka. Adapun orang musyrik di zaman ini justru tidak seperti itu. Dalam kondisi terdesak dan semakin tertekan dalam suatu masalah, maka mereka justru berpaling kepada manusia atau makhluk yang lain yang mereka sembah. Dengan berdoa, tunduk, memelas, dan meminta-minta kepada sesembahan mereka agar dibebaskan dari kesulitan dan masalah mereka itu. Ya. Kalau kita mau bandingkan orang musyrik di zaman dahulu dengan orang musyrik di zaman sekarang, yang notabene kalau orang di zaman dahulu tidak mau bilang la ilaha illallah, di zaman sekarang justru mengakunya la ilaha illallah. Ya, kita pakai satu parameter dulu. Yaitu parameter yang sudah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, yaitu doa di masa sulit dan dalam masa ketakutan. Tadi kita contohkan di lautan, terombang-ambing. Kemudian ada bencana alam, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Oke? Kata Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili, orang musyrik di zaman dahulu lebih mending. Karena apa? Dalam kondisi aman dan tentram, sedang tidak ada yang genting, tidak ada bencana, mereka berdoa kepada yang selain Allah. Tapi kalau sudah datang bencana, sesuatu yang sifatnya genting, menakutkan, kesulitan, maka mereka akan kembali kepada Allah. Nah, orang zaman sekarang terbalik dan lebih parah. Dalam keadaan tenang, aman, tentram, minta kepada yang selain Allah. Waktu datang yang genting, semakin kepada yang selain Allah lagi. Itu tidak? Iya. Berarti keparahannya dua ya. Orang di zaman dahulu, tenang, syirik. Genting, tauhid. Kalau di zaman sekarang, tenang, Syirik. syirik. Genting, Syirik. syirik. Malah kadang lebih parah. Itu tidak? Iya. Kalau biasanya syiriknya kepada orang soleh, wali-wali. Kalau sudah yang genting, mintanya kepada yang bukan wali lagi. Ya, seperti gunung meletus, yang dimintai adalah orang-orang yang notabene bukan dari kalangan tokoh agama, bukan seorang yang dianggap wali. Malah mintanya ke pohon, ke keris, ke gunung. Seperti itu. Nah, apa dalil dari kaidah ini? Silakan. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah.
Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Artinya, orang-orang musyrik itu kembali melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah setelah selamat, walau mereka di saat kesulitan dan ketakutan mentauhidkan Allah dalam doanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, orang musyrik zaman dulu, kalau lagi tenang, syirik. Tapi kalau sudah dalam keadaan genting, Ingat Allah. bertauhid. Ingat kepada Allah. Dan nanti kalau sudah tenang lagi, syirik lagi. Kalau orang di zaman sekarang, banyaknya adalah tak tenang, gak genting, semuanya melakukan perbuatan syirik. Selanjutnya, Permisalan yang semacam ini terdapat pula dalam ayat-ayat yang banyak dalam surat yang berbeda-beda di dalam Kitabullah atau Al-Quran. Semua ayat itu menegaskan bahwa orang-orang musyrik mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam doa mereka saat dalam kesulitan dan ketakutan. Allah pun mencela mereka, karena bagaimana mungkin mereka tidak mengesahkan Allah saat kondisi aman dan tentram, lantas berpaling kepada berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Sementara itu, orang musyrik di zaman ini tetap saja berbuat syirik dalam kondisi tertekan. Di antara mereka ada yang berkata, "Kamu bukan siapa-siapa dibandingkan mereka yang kami sembah. Kalau kamu dalam keadaan sulit, maka tidak akan ada yang dapat menolongmu selain wali fulan." Begitulah permisalan keadaan kaum musyrikin di zaman kita ini, yang kemusyrikannya lebih parah daripada kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi. nah, saya kira jelas bahwa orang di zaman dahulu lebih mending kemusyrikannya daripada orang di zaman sekarang. Malah orang di zaman sekarang, kalau kita tegur, gak usah pak, minta-minta ke orang-orang yang sudah mati. Ya, kalau memang mau minta kepada Allah langsung saja. Maka mereka akan bilang, kamu ini melecehkan wali. Kamu kalau dibandingkan dengan wali-wali, kamu bukan siapa-siapa. Ya, meskipun kita katakan, ya, kita oke lah bukan siapa-siapa. Tapi kan masalahnya adalah, mereka juga bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan Nabi SAW. Yang Nabi SAW dahulu tidak pernah kuburannya diminta-mintai oleh para sahabat. Yang kita dibandingkan para sahabat, kita juga bukan siapa-siapa. Nah, selanjutnya, Contoh lain yang bisa kita ambil dalam masalah ini adalah bahwa orang musyrikin di zaman Nabi SAW menetapkan tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah Ta'ala yang mengatur semua makhluk, Allah yang menciptakan seluruh lapis langit, daratan, dan lautan, Allah yang menahan keduanya di posisinya masing-masing ataupun menabrakannya. Demikianlah sehingga dikatakan kepada mereka, jika kalian memang menetapkan tauhid rububiyah dan mengesahkan Allah di dalamnya, maka sudah seharusnya kalian juga menetapkan tauhid uluhiyah dan wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Nah, Syekh Syafri memberikan parameter yang lain. Kalau tadi parameter yang disebutkan di awal adalah soal doa dalam kondisi genting atau ketakutan. Ini adalah parameter kedua, yaitu dalam menetapkan tauhid rububiyah. Ini parameter 2. Orang di zaman dahulu, mereka menetapkan bahwa yang menguasai langit dan bumi Allah. Nah, sudah berlalu dalam penjelasan tentang al-istifham at-takriri. Allah mengatakan, coba saja tanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang mengatur segala urusan? Niscaya orang-orang musyrikin di zaman dahulu akan mengatakan Allah. Jadi mereka untuk tauhid rububiyah, mereka paham banget bahwa Allah yang melakukannya. Artinya dalam tauhid rububiyah mereka menetapkannya. Cuma tauhid uluhiyah yang mereka tidak mengerjakannya. Yaitu peribadatan mereka tujukan kepada yang selain Allah. Ya. Bagaimana dengan orang di zaman sekarang? Coba dibaca. Nah, orang-orang di zaman belakangan ini justru lebih rusak daripada orang-orang terdahulu di masa Nabi, di mana mereka yang di zaman ini meyakini bahwa para walilah yang mengatur makhluk, yang memberikan anak dan memberikan rezeki, bukan Allah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, kalau bukan karena wali fulan, langit pasti sudah runtuh dan menimpa darat dan laut. Masjid ini adalah tonggak bumi yang kalau roboh, maka bumi semuanya hancur.
atau perkataan semisalnya. Mereka memiliki pengagungan khusus yang diberikan kepada wali, batu yang dibentuk seperti masjid, pohon, dan yang semacamnya. Ada di antara mereka yang pergi ke sebuah pohon atau gua, lalu memohon diberi anak, meminta rezeki, kelapangan dalam urusan, dibantu dalam menyelesaikan masalah, dan lainnya di sana. Mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur urusan makhluknya. Masih banyak lagi contoh yang menggambarkan keadaan kaum musyrikin di zaman kita ini, yang kaum musyrikannya lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi. Orang di zaman sekarang lebih parah daripada orang musyrik di zaman dulu. Kalau orang musyrik di zaman dahulu tentang tauhid rububiyah, mereka oke. Mereka bilang Allah, 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 Allah. Itu yang menetapkan kematian, kehidupan, menciptakan langit, bumi, mengatur segala urusan. Oke, Allah. Tapi kalau penyembahan mereka tujukan kepada Lata Uzza Manat. Orang di zaman sekarang bukan cuma sekadar uluhiyahnya kepada Allah saja. Ya, masih ingat kan uluhiyah itu perbuatan hamba kepada Allah. Sedangkan rububiyah Allah ke hamba. Allah ke hamba. Jadi kemusyrikannya bukan dari sisi uluhiyah saja. Salat mereka yang bukan untuk Allah, penyembahan, sesembahan, sedekah, dan lain-lain yang bukan kepada Allah, bukan itu saja. Yang dari Allah ke hamba pun mereka enggak. Tadi diberi contoh. Mereka bilang ini kalau bukan karena wali fulan, langit hancur. Bumi ini yang ngatur wali anu. Kalau di laut yang ngatur wali anu. Ya kan? Sama seperti kita contohkan dulu pawang hujan. Itu kan sejatinya adalah kemusyrikan dari sisi rububiyah. Karena harusnya yang mengatur segala urusan termasuk hujan adalah Allah. Lalu ada orang menunjuk, kamu pawang hujannya. Tolong dong kamu yang lakukan ritual supaya besok perayaan apa itu nggak kehujanan. Supaya besok kita pernikahan tidak kehujanan. Ya. Ini sejatinya adalah kemusyrikan dari sisi rububiyah juga. Jadi dari sisi parameter yang kedua, orang musyrik di zaman dahulu syiriknya itu hanya uluhiyah, rububiyahnya masih tauhid. Sedangkan orang di zaman sekarang rububiyahnya syirik, uluhiyahnya syirik juga. Nah, tadi juga dicontohkan di sini, ada sebagian orang pergi ke pohon atau gua untuk minta diberi anak, minta rezeki, kelapangan dalam segala urusan, dan lain-lain. Ini siapa yang mati dalam keadaan demikian? Ini mati dalam keadaan syirik. Ya. Di tahun 2009 dulu, itu ada seseorang mau jadi caleg. Karena besok sudah mau pemilu, dia ingin menang, maka dia masuk gua, didampingi oleh dukunnya. Minta-minta di situ. Waktu keluar dari guanya, terpleset jatuh dan meninggal. Ya, jadi sudah melakukan perbuatan syirik, mati dalam keadaan baru saja melakukan syirik. Nah, selanjutnya kumpulan syubuhat. Ya, syubuhat jamak dari syubhat. Syubhah atau syubhat itu artinya kesamar-samaran. Sesuatu yang salah mau dibenarkan. Kita bisa bilang dalih. Kalau nas Al-Quran, sunnah itu adalah dalil. Nah, kesamar-samaran ini adalah dalih. Dalih itu apa? Cuman sekedar ngeles. Jadi ingin membenarkan yang salah. Nah, dan syubhah atau syubhatun jamaknya adalah syubuhat. Nah, makanya di situ ditulis kumpulan syubuhat. Syubu bukan syubhat. Karena ini yang dimaksud di sini adalah jamaknya. Silakan. Ada yang berkata, tapi mereka yang di zaman Nabi kan tidak dinamakan orang Islam, bahkan mengaku bukan Islam, bukan kaum muslimin. Beda halnya dengan orang di zaman ini yang menisbatkan dirinya pada Islam, mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, ini syubhat pertama. Dan ini syubhat yang Ana pernah cerita di majelis ini juga tentang teman Ana yang dari Yaman. Ketika Ana mengomentari kemusyrikan orang-orang Syiah Nusairiyah, dia bilang, Mufli, mereka itu la ilaha illallah loh. Mereka itu juga bersyahadat.
Maksudnya mereka juga Islam. Sama ya dengan yang di sini. 6, Ustaz. Tapi kan orang-orang di zaman Nabi itu kan memang tidak mau dibilang orang Islam. Mengakunya bukan Islam. Bahkan mereka menentang orang Islam. Kalau di zaman sekarang kan orang bilang dirinya Islam. Yang melakukan perbuatan yang kamu tuduh syirik itu kan pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Mereka mengaku pengikut Nabi. Masa kita bilang mereka adalah musyrik yang lebih parah? Bagaimana jawabnya? Maka kita jawab, yang menjadi patokan adalah realita kondisi manusianya, bukan masalah penamaan. Sekedar menisbatkan diri kepada Nabi atau agama Islam ini tidak otomatis bermakna mereka orang Islam atau muslimin. Yang menjadi standar penilaian adalah keadaan realitanya. Ya, teman-teman siapkan post-it seperti ini, kecil saja. Ya, lalu kemudian ditempel di situ. Lalu tulis kaidahnya. Kaidahnya adalah, saya sudah nulis ini ya. Kaidahnya adalah al-ibaratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Saya ulang. Al-ibaratu, langsung aja Indonesianya juga ya. Standarnya, standar penilaiannya bil ma'ani, dengan kondisi kenyataannya. Lal lafzi, bukan lafaz, wal mabani, dan penamaan. Sekali lagi ya. Yang menjadi standar penilaian adalah kondisi hakikat sebenarnya. Bukan soal lafaz dan penamaan. Contoh. Orang bilang, oh jangan bilang dia pelacur dong, itu kasar namanya. Oke, jadi namanya apa? Namanya PSK, pekerja seks komersial, tetap saja. Artinya adalah pelacur. Mau diganti namanya kayak apa adalah zina. Selesai. Bunga, cantik ya? Bunga, ini kan bunga, cantik. Tapi hakikatnya adalah riba. Maka, apakah dia jadi boleh gara-gara namanya cantik? Tidak. Tidak. Kenapa? Ada ibaratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Yang menjadi standar penilaian adalah hakikat. Hakikatnya riba. Bukan penamaannya, meskipun namanya bunga. Begitu. Dulu di Jogja itu, semoga antum tidak pernah makan ya. Ada namanya sate jamu. Tahu sate jamu? Enggak tahu, Ustaz. Ya, sate anjing. Jadi ada pernah dengar dari teman, waktu masih di Jogja dulu, ada sate jamu. Nah, ada seorang pemuda, entah dia mahasiswa atau apa, pokoknya datang dalam keadaan masih berbaju muslim. Bisa jadi mungkin dari masjid kah, pulang dari salat isya atau salat maghrib gitu ya. Nah, dia mampir, terus ditegur sama tukang parkir. Masih mau kemana? Ini, beli sate. Sampean tahu sate apa? Ya sate jamu. Mungkin dia pikir sate jamu itu bawang merah, bawang putih, kemudian wortel gitu kan. Ditusuk-tusuk lalu dibakar mungkin. Nah, tapi alhamdulillah ada tukang parkir yang bilang, ini bukan, ini anjing. Begitu. Meskipun namanya jamu, kalau memang itu adalah makanan haram, ya haram kan gitu. Jadi tidak bisa dibenarkan meskipun dikasih nama sembarangan gitu. Yang indah-indah. Jadi maksudnya Syekh Sasri di sini, meskipun dia namanya saya Islam, saya Muslim, ya, tapi kalau dia melakukan perbuatan musyrik, ya ini adalah perbuatan syirik, begitu. Karena hakikatnya adalah syirik, maka kita namakan dia dengan syiriknya, bukan Islamnya. Nah, selanjutnya, ada yang berkata, tapi mereka kan mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti orang di zaman Nabi yang tidak mau mengatakannya. Ya ini seperti teman Anda yang di kamar itu. Dia kan la ilaha illallah. Maka jawabannya? Maka kita jawab, setiap amal ibadah harus memenuhi syarat-syaratnya. Jika seseorang sholat tanpa wudu, maka sholatnya batal.
Kalau dia sholat tanpa menghadap ke kiblat, padahal dia tahu arah kiblat dan mampu menghadapnya, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada orang sholat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan karena riya atau sum'ah, atau bahkan sekedar latihan menggerakkan badan, maka tidak sah sholatnya dan tidak diberi pahala untuk sholatnya. Nah, maksudnya begini, kalau ada orang bilang, mereka kan la ilaha illallah. Masa kita bilang itu perbuatan syirik dan mereka jadi orang musyrik? Kita katakan, Pak, ada juga loh orang sholat, tapi kita bilang dia sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ada pembatal sholatnya yang dia kerjakan. Ada loh orang berwudu dan kita bilang, wudumu tidak sah. Wudumu batal. Kenapa? Karena ada pembatal wudu yang dialaminya. Ya. Kalau ada orang bilang, saya sholat, terus kita bilang, iya tapi kamu tadi sholat kan hanya karena riya. Karena kamu tadi ngaku sendiri. Itu ada calon mertua. Jadi kita harus bagus-bagus sholatnya. Nah, sholatnya riya kan? Kita bilang sholatmu jadi tidak sah. Jadi maksudnya adalah ada orang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, wudu, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Tapi menurut Allah dan Rasulnya itu tidak bisa dianggap, tidak bisa diterima. Perbuatannya batal. Kenapa? Karena memang perbuatan itu tidak bisa dikerjakan secara sembrono, semau kita. Ada konsekuensi-konsekuensi. Ada hal-hal yang harus dihindari supaya tidak batal, supaya pahalanya tetap. Ya. Begitu juga la ilaha illallah. Coba dibaca. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah tidak akan teranggap dan tidak akan mencapai tujuan pengucapannya, kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya yang mencakup pengetahuan tentang maknanya, meyakini kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, ikhlas mengucapkannya, dan syarat lainnya. Ya. Begitu juga la ilaha illallah. Tidak bisa sekedar la ilaha illallah semau kita. Sebagaimana sholat tidak bisa semau kita. Ada yang namanya syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana syarat-syarat sholat. Ya. Ada kewajiban untuk kita pahami maknanya, yakini kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, ikhlas mengucapkannya, dan semua syarat-syarat la ilaha illallah. Yang tidak bisa kita hanya sekedar, yang penting kan ngucap. Ya, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan ini kalau saya tidak salah ingat sudah berlalu di penjelasan 3 landasan utama ya. Nah, coba antum baca catatan kaki nomor 31 di cetakan baru, 29 di cetakan lama. Ya. Syarat la ilaha illallah ada 7. Al-ilmu, tahu maknanya. Al-inqiyad atau patuh. Al-yaqin, al-ikhlas, as-sidq, mahabbah, al-qabul. Ya. Dan ini semua bisa dilihat dalam berbagai buku akidah dalam bab penjelasan kalimat la ilaha illallah. Ya, ingatannya sekali lagi, ini sudah kita pelajari di penjelasan 3 landasan utama. Jadi ada syarat-syarat. Tidak bisa sekedar ngucap, terus tidak mau mengikuti syarat-syaratnya, dan malah melanggar konsekuensi-konsekuensinya. Selanjutnya, Jika seseorang mengucapkan kalimat ini tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar kalau ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengaku sebagai orang Islam tapi mengerjakan hal-hal yang melanggar tauhid. Lantas kita membenarkan apa yang mereka lakukan. tidak benar. Kalau ada orang bilang saya la ilaha illallah, tapi ternyata ada konsekuensi tauhid yang dia langgar. Tidak benar kalau kemudian kita malah membenarkan perbuatan mereka dengan alasan, kasihan mereka kan la ilaha illallah juga. Ya, kita bilang, ya, meskipun la ilaha illallah juga, masalahnya ada syarat yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, Pengakuan mereka sebagai orang Islam tidak bisa melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Perbuatan mereka seharusnya menyesuaikan hukum syariat, bukan syariat yang menyesuaikan perbuatan mereka. Jika sebaliknya, maka itu mengubah syariat dan menggonta-gantinya. nah, saya kira jelas. Syubhat berikutnya, Ada yang berkata, tapi kan perbuatan dan keyakinan seperti ini sudah ada dari zaman dahulu turun-temurun. Para ulama dalam Islam pun dari dahulu membolehkannya dan tidak mengingkarinya. ya. Ada syubhat berikutnya,
Tapi kan ini sudah tradisi. Ini kan dari zaman dulu. Ya kalau bahasa mama bapak kita, kamu baru kemarin sore belajar Islam, sudah ngajarin bapak mama. Ini adat dari dulu nih, dari nenek kakek kita. Ya kan? Bagaimana cara menjawabnya? Maka kita jawab, ini adalah klaim dusta. Justru sebaliknya, para ulama dari semua mazhab dari zaman dahulu mengingkarinya dan menerangkan bahwa perbuatan dan keyakinan seperti ini bertentangan dengan syariat. Kalau seorang menelaah kitab-kitab yang ditulis mengenai masalah ini, dia akan dapati para ulama secara sharih atau tegas mengatakan bahwa ini semua perbuatan syirik dan keyakinan seperti ini menyelisih syariat. Nah, kita jawab, oh dusta itu Pak. Justru sebaliknya, para ulama dari semua mazhab dari zaman dahulu mengingkarinya. Para salafus soleh, mereka justru mengingatkan agar kita senantiasa menjaga tauhid kita, syahadat kita. Mereka membuat buku-buku akidah yang menjelaskan kepada kita tentang apa syarat la ilaha illallah, apa pembatalnya. Salah satunya adalah perbuatan syirik. Kalau dikatakan ini kan adat istiadat dari zaman dahulu, maka kita bilang ya adat istiadat siapa? Sukunya yang mana? Negara mana? Atau kita tanya juga, lah oke, ini adalah adat istiadat. Bapak ini agamanya apa sih? Kecuali kalau Bapak bilang, oh agama saya agama Jawa. Oh selesai. Agama saya agama Bugis. Ah selesai. Tapi kalau mereka bilang, agama saya Islam, berarti harusnya ikut aturan siapa? Islam. Islam. Nah, tidak bisa berdalih dengan adat istiadat. Selanjutnya. Kalau mereka menelaah berbagai kitab fikih pada bab sholat dan bab ar-riddah atau keluarnya seseorang dari Islam atau murtad, dia akan dapati berbagai contoh di mana para ulama menegaskan bahwa penyembahan kubur para wali atau penyembahan gua-gua dan semacamnya adalah termasuk kemurtadan dalam Islam. Ya, bahkan kalau kita baca buku-buku tentang bab sholat, bab fikih, bukan cuma bab akidah ternyata. Dalam bab fikih pun kita dapati misalnya salah satu pembatal sholat adalah ar-riddah. Apa itu ar-riddah? Artinya keluar dari Islam, mengganti agamanya. Dan salah satu dari contoh ar-riddah itu adalah manakala seseorang mengaku dirinya beragama Islam tapi menyembah kubur, menyembah gua dan yang semacamnya. Selanjutnya. Kalau seseorang menghitung jumlah tulisan para ulama syariah khusus mengenai masalah ini, dia akan dapati jumlahnya sangat banyak. Jika sebagian ulama tidak bicara mengenai masalah ini, itu bukan berarti menyetujui, melainkan mencukupkan bantahan yang telah dikeluarkan oleh ulama selain mereka. Ya. Jumlah tulisan para ulama tentang hal ini juga sudah sangat banyak. Ya, saya kira jelas. Kesimpulannya? Kesimpulannya, manusia tidak akan membutuhkan perbuatan-perbuatan syirik di atas, karena itu semua akan membuat mereka terjatuh ke dalam syirik besar yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, karena mereka telah memalingkan ibadah mereka kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh pula membenarkan perbuatan syirik tersebut dengan alasan adanya orang Islam yang melakukannya. Malah, sudah selayaknya membantah perbuatan ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi sudah jelas bahwa perbuatan-perbuatan syirik ya itu tidak boleh kita lakukan karena dia bisa mengeluarkan kita dari Islam. Dan tidak boleh membenarkan, mencari-cari alasan. Tapi kan mereka mengaku Islam. Tapi kan mereka itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kan ini adalah adat istiadat kita dari dulu, dari turun-temurun. Ini semua adalah dalih. Ya, makanya disebut oleh Syekh Syastari tadi sebagai syubuhat. Karena hanya sekedar berusaha membenarkan yang salah. Atau pembenaran. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa saya punya 4 parameter. Tadi yang sudah berlalu di depan kita sepertinya baru 2. Baik, mari kita catat secara khusus parameter parahnya. Parameter parahnya syirik di zaman sekarang. Atau dengan bahasa lain teman-teman,
Poin-poin berikut ini merupakan parameter yang bisa menggambarkan kepada kita mengapa orang di zaman sekarang syiriknya itu lebih parah daripada orang di zaman dahulu. Pertama, di zaman Nabi syiriknya uluhiyah saja. Di zaman sekarang rububiyahnya juga. Dan ini sudah berlalu tadi kita jelaskan tentang orang minta rezeki ke pohon, ke gunung, minta untuk diturunkan hujan atau ditahankan hujan kepada pawang. Ya kan? Ini adalah syirik yang bukan cuma uluhiyah tapi juga di rububiyah. Yang kedua, dan ini adalah yang disebutkan oleh penulis sedari awal. Di zaman dahulu, syiriknya hanya waktu tenang. Di zaman sekarang, di waktu genting juga. Yang ketiga, orang di zaman dahulu, syiriknya hanya kepada yang soleh. Paling banter itu kepada pohon. Itu pun karena pohonnya emang nyata, dia bersuara. Karena Uzza itu kan ada suaranya ya. Karena apa? Ada jin perempuan. Ya, karena ada jinnya. Orang di zaman sekarang semakin tidak masuk akal. Karena yang dia jadikan objek kemusyrikannya bukan cuma sekedar orang soleh. Ya. Bukan sesuatu yang memang masih bisa kita bilang wajar gitu ya. Yang nggak wajar, seperti kerbau. Itu kan nggak wajar. Waktu kita kecil zaman dulu antum mungkin pernah sekolah. Kemudian antum menatap ke jendela, tidak memperhatikan papan tulis. Terus dilempar kapur-kapur yang sudah kecil. Kemudian ditegur sama guru. Aryo, hadap sini. Pelongok kayak kerbau. Ya enggak? Kalau habis selesai ujian, kertasnya dibagi. Ini dapat 100. Itu ada yang 0. Kadang gurunya itu dengan kasarnya mengatakan, kamu ini kok kayak otak kerbau. Kalau ada orang nggak nikah, kumpul serumah, itu dibilang kumpul Kebo. Itu kan menunjukkan bahwa kerbau itu sebenarnya lambang-lambang kejelekan gitu loh. Kalau di negeri kita minimal ya. Merupakan lambang kebodohan, lambang sesuatu yang dungu. Kok dijadikan sebagai tempat minta-minta gitu. Jadi lebih parah. Di zaman dahulu orang soleh atau sesuatu yang masih mungkin. Kayak pohon yang memang ada suaranya. Kalau di zaman sekarang, kerbau yang gak ngerti apa-apa dijadikan sebagai tempat minta-minta. Dan yang terakhir, yang keempat. Syirik di zaman dahulu adalah di waktu-waktu yang dianggap sial. Sedangkan di zaman sekarang, bulan-bulan baik pun dijadikan waktunya berbuat syirik. Seperti syirik di bulan Muharram, yang orang bilang sebagai bulannya sial. Ya. Bulan Syura, bulan sial. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ringkaskan. Dalam kaidah keempat ini, penulis ingin kita tahu bahwa kemusyrikan di zaman dahulu masih mending bila dibandingkan dengan kemusyrikan di zaman sekarang. Kalau dibalik, orang musyrik di zaman sekarang syiriknya lebih parah daripada di zaman dahulu. Ada 4 parameter atau indikator keparahannya. Kenapa kita bisa bilang orang syirik di zaman sekarang syiriknya lebih parah? Alasannya adalah kalau zaman dahulu uluhiyah saja. Zaman sekarang rububiyahnya juga syirik. Orang di zaman dahulu syiriknya hanya waktu tenang saja. Sedangkan orang di zaman sekarang waktu susah maupun senang dua-duanya syirik. Yang ketiga, orang syirik di zaman dahulu syiriknya kepada orang soleh atau sesuatu yang masih mungkin ya secara logika biasa untuk diminta-mintai selain Allah. Ya, seperti misalnya orang tergoda karena sebuah pohonnya kok bisa bicara. Itu orang di zaman dahulu. Orang zaman sekarang minta
baik yang masuk akal maupun yang nggak masuk akal. Maksud saya yang masih ada sisi kewajarannya, ya, karena kebodohan lalu ditolerir, dengan yang orang bodoh pun nggak bisa mempercayainya, seperti kerbau atau benda-benda mati lainnya. Yang keempat adalah orang di zaman dahulu, mereka syiriknya adalah pada waktu-waktu yang dianggap sial. Ya, sedangkan orang di zaman sekarang, bulan baik pun malah dianggap sebagai bulan sial, sehingga melakukan perbuatan syirik pun termasuk di bulan baik. Kalau ada orang mengatakan, tapi kan orang zaman dahulu tidak mengaku Islam, kita katakan al-ibratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Kalau ada yang bilang, tapi kan mereka mengucapkan la ilallah, kita katakan la ilallah itu punya syarat dan konsekuensi yang tidak bisa dilanggar. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan ini adat turun-temurun dari zaman dahulu, kita katakan justru para ulama dari zaman dahulu memperingatkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang wajib ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita tutup, kita pernah punya catatan di kaidah 4 ini, bahwa kita akan kembali ke syarah Syekh Syastri di kaidah 2. Karena waktu kita mensyarah kaidah 2, Ana bilang ini babnya mungkin lebih cocok nanti di kaidah 4. Jadi di kaidah 2 ini kita tinggalkan saja, nanti kita bacanya waktu di kaidah 4. Mari kita kembali. Di cetakan baru ada di halaman 99, di cetakan lama 103. Ada pada kata bahkan. Silakan. Bahkan, kalau kita telisik lebih dalam tentang kondisi orang-orang yang menyembah kubur wali tersebut, mereka sebenarnya tidak hanya melakukan kemusyrikan dalam tauhid uluhiyah saja, tapi juga tauhid rububiyah. Buktinya, kalau ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian persembahkan sembelihan hewan kepada para wali ini? Maka mereka pun akan menjawab, untuk menangkal bahaya dari kami. Maka kita katakan, kemusyrikan yang mereka lakukan lebih parah daripada kemusyrikan yang dilakukan para penduduk Makkah di zaman Nabi dulu. Penduduk Makkah dulu berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah saja, tidak dalam tauhid rububiyah. Buktinya, saat ditanyakan kepada mereka, ada berapa Tuhan yang kalian sembah? Maka mereka akan menjawab, ada 7, 1 di langit dan 6 di bumi. Kalau ditanya lagi, siapa di antara yang 7 itu yang kalian jadikan pendamping dan penolong saat dalam kondisi susah? Maka mereka akan menjawab, Tuhan yang di langit. Coba dibaca catatan kaki yang di bawahnya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, yang artinya, dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada ayahku, wahai Husain, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Ia menjawab, 7, 6 di bumi dan 1 di langit. Beliau berkata, bila kamu inginkan sesuatu dan ditimpa suatu kesulitan, kepada siapa kamu meminta? Ia menjawab, yang ada di langit. Rasulullah SAW berkata lagi, wahai Husain, jika engkau mau masuk Islam, aku akan ajarkan engkau 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka tatkala Husain masuk Islam, ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku 2 kalimat yang sudah engkau janjikan. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungi aku dari kejahatan diriku sendiri. Syekh Albani menilai hadis ini dhaif. Nah, selanjutnya balik lagi ke atas. Adapun para menyembah kubur wali tadi, mereka sebenarnya menunjukkan ibadah mereka kepada orang yang mereka sembah, memintanya untuk menghilangkan kesulitan dan mewujudkan keinginan mereka, sehingga dengan itu kemusyrikan mereka lebih parah daripada kemusyrikan para penyembah berhala, kecuali sebatas pada masalah keinginan untuk didekatkan kepada Allah saja. Ya, saya kira sudah jelas. Ini hanya penguat untuk yang sudah kita baca pada penjelasan kaidah ke-4 tadi. Nah, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Tadi Ana tertarik dengan ada di buku dituliskan kalau dia sholat tanpa menghadap kiblat, padahal dia tahu arah kiblat dan mampu menghadapnya. Maksudnya seperti apa Ustaz?
salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat dan mampu menghadapnya. Di situ ana kasih garis datar pen, itu artinya kata-kata ana sendiri. Karena kalau kita tahu arah kiblat tapi kita tidak mampu menghadap kiblat, maka sah sholatnya. Contoh, ada orang diikat lalu dihadapkan yang bukan ke arah kiblat, ya kan? Diikat dan tidak bisa menghadap kiblat, tapi dia lihat matahari. Kemudian dia berpikir, oh ini waktu zuhur, oh ini sudah waktu maghrib. Dia mau sholat tapi dia tidak bisa hadap kiblat. Meskipun tahu arah kiblat, tapi dia tidak mampu menghadapnya, maka dia sholat meskipun ke arah yang bukan hadap kiblat itu. Nah, mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita akan ketemu dalam materi terakhir dari syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Karena ada 2 faidah yang kemarin kita skip karena tidak berhubungan langsung dengan bahasan yang ada di buku Al-Qawaid Al-Arba' ini. Dan insya Allah kita akan bahas pada video yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.